Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan atau Kasespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Midi Siswoko menegaskan, pentingnya peran penting Sispim Lemdiklat Polri dalam mencetak pemimpin Polri yang humanis, adaptif, berintegritas tinggi, serta mampu menjawab tantangan zaman. Melalui pengasuhan 4 satuan pendidikan, yakni Sespima, SPPK, Sespimen, dan Sespimti, Sespim terus memperkuat kualitas kepemimpinan Polri. Dalam menghadapi dinamika masyarakat yang berkembang pesat, kurikulum Sespim dirancang selaras dengan kebutuhan zaman, termasuk penguatan patroli digital untuk menangkal hoaks di era post-truth. Selain itu, Sespim juga menekankan pentingnya komunikasi efektif, baik dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah maupun sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis di tingkat Mabes Polri. Berbagai pengalaman lapangan turut menjadi dasar pengembangan kebijakan, mulai dari strategi komunikasi saat penugasan Kapolda hingga rencana pembentukan laboratorium kerawanan sosial. Melalui penguatan kajian, kuliah kerja luar negeri, serta pembelajaran berbasis intelijen, Sespim berkomitmen melahirkan polisi profesional yang tegas, tenang, dan konsisten dalam pengabdian kepada masyarakat. Halo pemirsa Polri TV, senang rasanya saya Brigwal Intan Anansi dapat menemani Anda semua dalam Bincang Santai Podcast Presisi. Biasanya kalau kita berbincangnya atau ngobrolnya di ruang Podcast Presisi di Polri TV, saat ini kita sudah berada di lingkungan sekolah, staf, dan pimpinan Lemdiklat Polri. Dan tentunya di episode kali ini kita akan membahas seperti apa peranan Sespim Lemdiklat Polri dalam mencetak pimpinan Polri yang tentunya memiliki integritas dalam menegakkan hukum di Indonesia dan tentunya juga adaptif dan humanis. Tentunya kita akan membahasnya secara mendalam bersama Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri, Irjen Pol Midi Siswoko SIK. Halo Bapak, bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, ini langsung saja Bapak kita akan bertanya, tentunya masyarakatnya juga pastinya akan penasaran. Sebagai lembaga pendidikan strategis di lingkungan Polri, sebenarnya apa peran utama Sespim Polri dalam mencetak pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi tantangan tugas saat ini? Ya, pada prinsipnya Sespim Polri ini kan mendidik 4 sekolah ya. 1 Sespima, kemudian SPPK, kemudian Sespimen, kemudian Sespimti. Nah ini nih, stratanya beda-beda. Jadi kalau untuk Sespima itu untuk manajer tingkat pertama. Karena di situ pangkat tertinggi adalah AKP yang boleh masuk ya. Kemudian Sespimen dan SPPK ini mendidik seorang pimpinan level menengah. Ini nanti pangkat tertinggi adalah AKBP. Ini calon-calon menjadi Wakapolres, calon-calon jadi Kasubdit yang akan memimpin di wilayah. Kemudian Sespimti itu mendidik pemimpin level tinggi. Ini yang calon-calon Kapolda maupun calon-calon Kapolri. Sehingga kita punya konsekuensi untuk bertanggung jawab terhadap pimpinan-pimpinan kita atau generasi muda Polri ke depan, ya dengan beberapa perubahan yang harus kita buat, sesuaikan dengan culture maupun sesuaikan dengan zamannya. Mengingat anak-anak sekarang ini kan sudah mulai Gen X dan Gen Y yang harus memimpin. Nah, yang baby boomer sudah pada pensiun, sehingga bagaimana seorang Gen X dan Gen Z nanti ke depan memimpin anak-anak Gen Z maupun Gen Alpha atau Beta. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kami untuk memberikan peran serta lembaga pendidikan Sespim menyongsong Polri ke depannya.
Jadi kita akan mencetak pemimpin-pemimpin yang presisi. Presisi di sini tidak boleh ada kesalahan sebetulnya, ya. Cepat itu belum tentu benar, lambat juga belum tentu benar. Tapi konsistensi itu yang lebih diutamakan tentang bagaimana mengelola stabilitas keamanan di wilayahnya. Jadi, pengambilan kebijakan juga harus tepat seperti iya, seperti itu, ya. Saya kira itu untuk peran kita menyiapkan pemimpin Polri masa depan. Baik, Jenderal. Ini kan dinamika zaman juga berkembang ya, Jenderal. Kemudian bagaimana kurikulum di Sespim menyesuaikan diri agar tetap relevan dengan tantangan keamanan modern saat ini? Kurikulum kita didasari dengan realitas yang ada saat ini, ya. Karena banyak pengalaman kami di Akpol waktu itu jadi gubernur Akpol, kurikulumnya masih kurikulum yang lama. Padahal yang Mbak Intan sampaikan tadi, bagaimana kondisi saat ini kan sudah beda jauh dengan terus berkembang. Sehingga kurikulum kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada atau menyongsong perkembangan dinamika masyarakat yang begitu cepat. Dulu patroli fisik, terus patroli psikologis. Lah ini patroli digital itu juga sekarang menjadi hal yang sangat penting. Mengingat dunia kita sudah masuk dalam dunia yang hoax itu menjadi apabila dilakukan terus akan menjadi suatu kebenaran. Nah, Era post-truth. Post-truth, ya, era-era post-truth. Nah, kalau kita tidak menyongsong ke sana, tidak membekali siswa-siswa kita untuk mengetahui tentang bagaimana era post-truth ini berjalan, ya kita akan ketinggalan terus. Sehingga saya berpikir sampai saat ini kita masih menjadi salah satu sarana yang tempat hujatan masyarakat. Siap, Jenderal. Karena kita masih defensif. Yang terus-menerus defensif, akhirnya di era post-truth ini kita dia ketinggalan. Itulah kurikulum kita sesuaikan, rencana kami untuk, ini kan ada tahap 1, tahap 2 ya. Nanti di tahap 2 kita akan melaksanakan kurikulum yang banyak kajiannya daripada pelajarannya. Jadi kajian-kajian seperti kajian kebijakan pemerintah, kita kaji untung ruginya, peluang kendalanya, baru kita bisa berikan kontribusi ke Mabes Polri sebagai salah satu alternatif yang kita tawarkan kepada Kapolri untuk mengambil kebijaksanaan lebih lanjut. Gitu. Baik, Jenderal. Tentunya pembelajaran teknis maupun soft skill ini kan juga sangat penting ya, Jenderal. Menurut Jenderal, seberapa besar peran pengembangan kepemimpinan etis dan kemampuan komunikasi dalam proses pendidikan di Sespim sendiri? Ya, kalau soft skill ya ini ya, masalah soft skill ini memang kita di PTIK pun, kemudian di Akpol pun, komunikasi ini tidak diberi ruang yang besar. Jadi dengan pelajaran-pelajaran kajian, rencananya di sini dengan kajian-kajian itu, mereka akan saling berkoordinasi, saling berkomunikasi antar satuan, karena di sini tidak hanya mendidik seorang anggota Polri, TNI, Kejaksaan, dari imigrasi juga di sini. Nah, kolaborasi dan koordinasi itulah menjadi satu sarana komunikasi, jadi untuk bisa menghasilkan suatu kebijakan yang lebih lebih tepat lah ya. Nah, jadi soft skill di sini kita mengajarkan bagaimana menjadi komunikasi menjadi suatu senjata yang ampuh untuk bisa memberikan suatu stabilitas keamanan wilayah, dan itu memang terbukti. Jadi pengalaman saya di Maluku Utara, kita hanya mengandalkan komunikasi aja tanpa keluar modal. Ini masyarakat bisa aman saat pilkada itu. Bagaimana kita datangi masyarakat, kita berbicara, kita mendengar. Setelah mendengar, kita bisa
berbicara kepada masyarakat itu apa yang jawaban dari keluh kesah dari masyarakat. Jangan dibalik. Jangan kita dulu berbicara, mendengarnya nanti. Ya, didengarlah manusia. Apa yang diharapkan masyarakat itu didengar dulu, baru kita bicara. Jangan dibalik-balik. Nah, hal-hal itulah yang sekarang jarang dilakukan oleh kita. Nah, di sini kita bekali untuk itu melalui koordinasi dan kolaborasi antar siswa mereka sendiri, gitu ya. Berarti betapa pentingnya komunikasi dalam membangun kebersamaan ya, gitu, Pak. Baik. Sangat penting. Dan terakhir, Jenderal, dari pengalaman yang ada, apa tantangan terbesar dalam mendidik perwira Polri agar bisa menjadi pemimpin yang adaptif, inovatif, dan tetap berintegritas? Perubahan karakter. Wow. Nah, jadi sudah dicanangkan tiga perubahan pada saat itu, kalau tidak salah Kapolrinya Pak Bambang Hendarso ya. Ya kan, perubahan struktur, perubahan instrumental ya, terus perubahan karakter kultural. Nah, perubahan kultural inilah yang harus kita sangat benahi. Jadi tidak hanya manusia itu atau polisi itu takut berbuat karena sistem, tapi dia takut berbuat karena suatu nilai. Nilai-nilai dari diri kita sendiri sebagai karakter manusia yang baik. Nah, itu yang menurut kami karakter harus selalu digelorakanlah di setiap pendidikan, termasuk di akademi kepolisian. Perubahan karakter atau perubahan kultur ya, karena sifat dan perilaku anggota Polri yang di lapangan ini kan lagi disorotin. Nah, itu yang menjadi atensi bagi Sespim. Karena karakter anggota Polri ini sendiri sangat penting ya, Jenderal. Tentunya untuk menjaga keamanan dan tentunya akan berdampak pada peradaban manusia juga, Jenderal. Oke. Wah, luar biasa sekali, Jenderal. Ini baru segmen pertama loh, pemirsa. Bagaimana? Udah dapat perspektif yang berbeda tentang Sespim Lemdiklat Polri tentunya. Dan jangan kemana-mana, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Kita akan bahas lebih mendalam lagi bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Sespim Lemdiklat Polri ini. Tetap bersama kami di Podcast Presisi. Halo pemirsa Polri TV, bersama saya Pripolintan Anansi dalam Podcast Presisi. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas seperti apa peranan Sespim Lemdiklat Polri dalam mencetak pemimpin Polri yang unggul. Dan di segmen kali ini kita akan membahas mulai dari inovasi hingga arah masa depan Polri. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Kasespim Polri, Irjen Pol Midi Siswoko SIK. Bapak, kita melanjutkan perbincangan kita yang tadi. Kalau kita lihat peran strategi Sespim dalam mendukung kebijakan Polri, sebenarnya sejauh mana riset dan pengkajian yang dilakukan Sespim ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan-kebijakan strategis di tubuh Polri? Ya, terima kasih Mbak Intan. Jadi saya basicnya reserse sebetulnya ya. Cuman pernah dinas di Badan Intelijen Negara itu dari 2017 sampai 2022. Saya melihat organisasi Polri jauh tertinggal dengan Badan Intelijen Negara. Bagaimana dia membaca situasi, bagaimana dia bisa menciptakan situasi, sehingga kita dengan perkembangan dinamika masyarakat ini, kita seakan-akan kalau ada suatu kerusuhan, itu kita jadi pemadam kebakaran. Nah, untuk itu, berdasarkan pengalaman kami di lapangan, kami di sini menciptakan suatu software ya, software yang kita namakan Laboratorium Crisis Center kah? Memang belum kita namai, Laboratorium Kamtipmas kah? Atau Laboratorium Kerawanan Sosial. Nah, di situ kita akan membekali para serdi kami, baik dari tingkat Sespima sampai Sespimti, bagaimana mereka ini nanti menjadi seorang Kapolres, menjadi seorang Kapolda, tidak pahpoh. Nah, jadi kita bisa lihat dari situ, umpamanya Kabupaten A, inflasi tinggi, apa yang harus dilakukan oleh seorang Kapolda. Nah, ini berdasarkan pengalaman bagaimana saya mengelola keamanan di Maluku Utara. Ini kita terapkan di sini. Nah, riset-riset seperti itulah
Ini sebentar lagi mudah-mudahan sudah jadi untuk laboratorium tersebut. Jadi sangat penting sekali untuk riset. Karena pemimpin ini juga menentukan bagaimana ya Pak ya. Ya benar. Baik Bapak, terkait perkembangan zaman yang begitu cepat, apa metode terbaru dan pelatihan maupun pembelajaran yang dilakukan oleh Sespim Polri? Untuk tahap 1, gelombang 1, saya melanjutkan kebijakan dari Kasespim yang lama. Jadi untuk gelombang 2 nanti di bulan Juli masuk. Nah ini kemungkinan besar akan kami rubah kurikulum dengan mengedepankan kajian. Jadi kajian-kajian, jadi siswa tidak hanya menulis terus disetor kemudian ujian, tapi kita kajian-kajian kebijakan pemerintah maupun situasi yang berkembang saat ini. Contoh kajian tentang perang Israel sama Amerika sama Iran. Jadi geopolitik global ini bagaimana dikaji, berdampak apa terhadap geopolitik Indonesia maupun ekonomi Indonesia. Nah, itu akan muncullah strategi-strategi yang bisa ditawarkan kepada Bapak Kapolri, khususnya strategi pengelolaan keamanan di wilayah. Jadi contoh, umpamanya Kabupaten A inflasinya tinggi, apa yang harus dilakukan seorang Kapolda tadi ya. Contoh kecamatan B ini perang antar kampung, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang Kapolres, termasuk mitigasi bencana dan mitigasi kerawanan sosial lainnya. Nah ini yang mimpi saya. Jadi untuk kajian-kajian itu akan kita terapkan di sini tidak hanya textbook atau pengajaran yang one way aja, tapi dilaksanakan secara diskusi yang akan kita kumpulkan hasil diskusi itu apa. Nah itu nanti yang menjadi bahan masukan pimpinan kita untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut. Berarti langsung praktek di lapangan seperti itu ya Pak? Oke. Dan sejauh ini seperti apa bentuk kolaborasi yang dilakukan Sespim dengan berbagai institusi, baik tingkat nasional maupun internasional dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri? Jadi kolaborasi sudah diajarkan di dalam, jadi dari Sespim maupun Sespimti itu kan ada siswa yang dari TNI, yang saya bilang tadi ya, kemudian dari negara asing, nah saat ini adalah yang ada Timor Leste, kemudian dari imigrasi maupun dari kejaksaan. Itu adalah cikal bakal, koordinasi dan kolaborasi, mereka bisa saling tukar pikiran, baik di flatnya maupun pada saat pelajarannya. Apa yang harus dilakukan seorang jaksa, apa yang dilakukan oleh Polri, ini dikolaborasikan. Kemudian kolaborasi dan koordinasi juga kita lakukan melalui kuliah kerja luar negeri. Jadi biar Serdik Sespimti ini bisa mengetahui bagaimana sih pola keamanan yang diterapkan oleh negara lain. Untuk tahun ini mungkin kita ke Cina. Ya, ke Cina biar bisa melihat polisi Cina seperti apa. Nah, untuk gelombang kedua kita belum menentukan, kita akan melihat negara mana yang cocok dengan minimal lebih tinggi dari kepolisian Republik Indonesia ini. Baik, Bapak kalau boleh tahu, kenapa Cina dipilih sebagai negara untuk mengembangkan kolaborasi ini dengan mengirim peserta didik ke sana? Saat ini Cina menurut kami perkembangannya sangat pesat. Ya. Pertumbuhan ekonomi Cina itu bisa sampai 9%. Amerika kalah, Rusia kalah, Eropa kalah. Kita di 5%. Dengan perkembangan ekonomi mereka sampai 9%, otomatis seluruh sektor dia juga akan lebih maju daripada kita. Nah itu yang menjadi dasar dan landasan. Kemudian penegakan hukum di Cina itu lebih ketat daripada penegakan hukum di Indonesia. Sehingga itu menjadi contoh dan role model bagaimana Indonesia kalau bisa mencontoh sistem di Cina, walaupun budayanya beda, ya, budaya organisasi beda, budaya negaranya juga beda, tapi minimal ada yang bisa diambil untuk
diterapkan pada saat mereka nanti penempatan menjadi Kapolda, menjadi Kapolres itu. Tentunya juga kultur masyarakatnya pun juga berbeda ya, Pak. Oke. Dan jika melihat ke depan, apa visi jangka panjang dari Sespim Polri dalam mencetak pemimpin Polri? Bukan hanya sekedar jargon Polri presisi, tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi saya mau seorang serdik ini, ya, peserta didik, lulus menjadi polisi yang benar-benar profesional. Baik dalam hal pelayanan, ya, ini di pembinaan, maupun secara operasional. Melalui apa? Ya, melalui pelajaran bisa. Jadi akan ada pelajaran pemetaan melalui 4 metode, open source, sinyal intelijen, terus Yumin sama Giosin. Jadi basicnya adalah intelijen. Bukan karena saya dari BIN, tapi itu diterapkan seorang pemimpin itu sangat bagus. Kita bisa memetakan tokoh yang paling benar di satu kota ini siapa sih? Bukan hanya katanya-katanya. Nah, dengan pemetaan, dengan 4 metode tadi, Osin, Sigin, Yumin, dan Giosin, mereka akan tahu benar-benar, oh si A tokohnya. Di A tokohnya ini bagaimana cara pendekatannya? Nah, itu ada di Giosin, melalui pendekatan budaya dan kultur. Oh, Mbak Intan dari Magetan. Orang Magetan pendekatannya beda dengan pendekatan orang Ambon. Dengan pendekatan orang Jawa Timur, Surabaya, umpamanya, itu beda. Karena Mataraman. Siap. Nah, kan begitu ya. Okay. Nah, itulah yang visi saya supaya serdik ini ngerti bahwa budaya itu juga penting gitu. Saya kira itu ya, Mbak Intan. Berarti selain mencetak karakter yang unggul, ini juga tidak meninggalkan kebudayaan Nusantara seperti ini. Baik. Dan terakhir Bapak, mungkin bisa disampaikan pesan inspiratif bagi generasi muda yang memiliki cita-cita untuk memimpin di bidang penegakan hukum, khususnya di institusi Polri. Saya lahir dari disiplin yang tinggi karena bapak saya tentara, ya toh. Bapak saya marinir. Siap. KKO zaman dulu. Nah, dari beliaulah saya belajar bagaimana ketegasan itu penting, ya. Tapi ketenangan itu lebih penting. Ya, tidak hanya tegas, tapi ketenangan itu lebih penting. Dalam perjalanan karir saya melihat banyak orang hebat. Ya, tapi yang benar-benar bertahan itu bukan yang paling cepat, terus bukan yang paling keras, tapi yang paling konsisten. Konsisten dalam hal apapun, ya. Tapi jangan terus sombong yang konsisten. Iya, jangan. Nanti sombong harus konsisten, bukan gitu. Jadi kalau memang jujur, jujurlah yang konsisten. Kalau nakal, nakalan yang konsisten. Jadi biar sekalian kasus, kan begitu. Jadi ada 3 hal yang saya pegang, ya. Jaga nilai, jaga keseimbangan, dan jaga kepercayaan. Wah, luar biasa sekali, Jenderal. Jenderal Liji, ini kalau mungkin ada tipsnya dalam menjaga konsisten itu sendiri seperti apa menurut Jenderal? Dengan hati. Ikutilah kata hati kecilmu. Jangan masukan dari yang lain, karena hati kecil itu tidak pernah berbohong. Ya. Siap. Sampean Islam toh? Siap. Mau sholat, hati kecilmu pengen sholat ini. Ya. Ternyata ada yang ngajak karaoke umpamanya. Ntar dulu itu tidak konsisten namanya. Jadi ikutilah kata hatimu. Hati kecilmu, karena tidak pernah berbohong. Itu pasti konsisten. Wah, ya. Luar biasa sekali, Jenderal. Terima kasih, Jenderal, atas wawasan yang luar biasa yang dibagikan bersama saya, tentunya bersama pemirsa Polri TV. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bapak Kasespim Polri, Irjen Pol Midi Siswoko SIK. Dan gimana pemirsa, tentunya banyak sekali bukan wawasan yang kita terima hari ini. Semoga kedepannya Polri semakin profesional dalam menjalankan tugasnya dan tentunya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian saya Brigjen Pol Intan Anansi pamit undur diri dan salam presisi.